Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok piutang akan menjelaskan tentang sejarah keuangan akuntansi syariah. Sejarah keuangan akuntansi syariah. Akuntansi adalah proses pengukuran dan pengelolaan data serta pencatatan transaksi-transaksi apapun yang berkaitan dengan keuangan sehingga menghasilkan informasi yang bisa digunakan oleh manajer dan investor guna mengambil suatu keputusan. Akuntansi pertama kali dikenal di Indonesia sekitar tahun 1960-an. Sementara akuntansi konvensional yang kita pahami dari berbagai literatur menyebutkan bahwa akuntansi pertama kali berkembang di Italia dan dikembangkan oleh Lucas Pacioli pada tahun 1494. Pemahaman ini sudah mendarah daging pada masyarakat akuntan kita. Olehnya itu, ketika banyak ahli yang mengemukakan pendapat bahwa akuntansi sebenarnya telah berkembang jauh sebelumnya dan dimulai di Arab akan sulit diterima oleh masyarakat akuntan. Sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Yang pertama, konsep akuntansi pada awal munculnya Islam. Setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah serta telah terbukanya daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah maliyah atau keuangan dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli dan segala usaha pengambilan harta oleh orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus yaitu Hafazatul Amwal atau pengawasan keuangan. Yang kedua, akuntansi setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah. Runtuhnya Khilafah Islamiyah serta tidak adanya perhatian dari pemimpin Islam untuk mensosialisasikan hukum Islam, serta dengan dijajahnya kebanyakan negara Islam oleh negara-negara Eropa, telah menimbulkan perubahan yang sangat mendasar di semua segi kehidupan umat Islam, termasuk di bidang muamalah keuangan. Pada fase ini, perkembangan akuntansi didominasi oleh pikiran-pikiran Barat. Para Muslim pun mulai menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan oleh Barat tersebut. Yang ketiga, kebangkitan baru dalam akuntansi Islam. Kebangkitan Islam baru telah menjangkau bidang muamalah secara umum dan bidang-bidang finansial serta lembaga-lembaga keuangan secara khusus. Sekelompok pakar akuntansi Muslim telah mengadakan riset dan studi-studi ilmiah tentang akuntansi menurut Islam. Perhatian mereka lebih terkonsentrasi pada beberapa bidang, yaitu bidang riset, pembukuan, seminar, dan konferensi, pengajaran di lembaga-lembaga keilmuan dan perguruan tinggi, serta aspek implementasi pragmatis. Selanjutnya, PSAK Syariah. Kemudian PSAK Syariah sebagai prosedur akuntansi yang digunakan oleh lembaga atau bisnis dengan kebijakan syariah. PSAK jenis ini merupakan SAK jenis baru yang penetapannya dilakukan oleh Dewan Akuntansi Syariah. Contoh penggunaan PSAK Syariah yakni oleh Badan Zakat, Pegadaian Syariah, dan Bank Syariah yang penyusunannya dikembangkan sesuai fatwa MUI. Berikut 10 PSAK Syariah. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sejarah, PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 27 Juni tahun 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei tahun 2002. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional DPN IAI nomor 0823B DPN IAI 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah DSAS. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 16 Desember tahun 2011, sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Yang kedua, tanggal 15 Oktober tahun 2014, sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, ada tanggal 25 Mei tahun 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada lampiran
B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Perubahan ini berlaku efektif tanggal 1 Januari tahun 2017. Ikhtisar ringkas pada 101. Persyaratan standar akuntansi keuangan 101 penyajian laporan keuangan syariah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atau transaksi syariah. Selanjutnya, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Sejarah pernyataan standar akuntansi keuangan 102 akuntansi murabahah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabahah dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional DPN IAI nomor 0823 tahun 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah DSAS. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 102 mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 13 November tahun 2013, sehubungan dengan keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 84 DSN MUI tahun 2012 tentang metode pengakuan keuntungan tamwil bi al-murabahah, pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Tanggal 6 Januari tahun 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif. Ikhtisar ringkas. PSAK 102 akuntansi murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk yang pertama, lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. Yang kedua, pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau dengan koperasi syariah. Yang ketiga, PSAK 103 tentang akuntansi salam. Pernyataan standar akuntansi keuangan 103 akuntansi salam. Sejarah PSAK 103 akuntansi salam dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DAI pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK 103 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi salam dalam PSAK 59 akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional DPN IAI, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 103 mengalami perubahan pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif. Ikhtisar ringkas. Pernyataan ini ditetapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual ataupun pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengukuran perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau suku yang menggunakan akad salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan muslamfih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syariat-syariat tertentu. Selanjutnya PSAK 104 yaitu akuntansi istisna. Sejarah. Pernyataan standar akuntansi keuangan 104 akuntansi istisna dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK 104 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi istisna dalam PSAK 59, akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional DPN IAI, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI.
PSAK 104 mengalami penyesuaian pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 yaitu pengukuran nilai wajar. PSAK 104 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna baik sebagai penjual maupun pembeli. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli yaitu mustahni, dan penjual yaitu pembuat atau sani. Selanjutnya PSAK 105 Akuntansi Mudharabah. PSAK 105 Akuntansi Mudharabah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Sejarah pernyataan standar akuntansi keuangan 105 Akuntansi Mudharabah pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 27 Juni tahun 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional DPN IAI nomor 0823B DPN IAI 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangan kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah DSAS IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007 PSAK 105 belum ada perubahan atau revisi apapun. Ikhtisar ringkas, PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan oleh entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana saibul mal maupun pengelola dana mudharib. Pernyataan ini tidak mencangkup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelolaan dana bertindak selaku pengelolaan dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Selanjutnya ada PSAK 106 Akuntansi Musyarakah. Sejarah pernyataan standar akuntansi keuangan 106 Akuntansi Musyarakah pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 27 Juni tahun 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei tahun 2002. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional DPN IAI nomor 0823B DPN IAI 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangan kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah DSAS IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 106 belum ada perubahan atau revisi apapun. Ikhtisar ringkas, PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencangkup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad musyarakah untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk musyarakah tersebut. PSAK 107 Akuntansi Ijarah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 Akuntansi Ijarah. Sejarah pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 Akuntansi Ijarah PSAK 107 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia, yaitu DSAK IAI pada tanggal 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional DPN IAI nomor 0823B DPN IAI 11 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah DSAS IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada tanggal 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68, pengukuran nilai wajar.
Perubahan tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2007. Ikhtisar ringkas. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 108 Akuntansi, Transaksi, Asuransi Syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 28 April 2009. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional DPN IAI nomor 0823 BDPN IAI 11 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI setelah pertama kali disahkan di tahun 2009. PSAK 108 mengalami revisi pada 25 Mei 2016 terkait kontribusi peserta, dana investasi muwakalah, dan penyisihan teknik. PSAK 108 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit underwriting, penyisihan teknik, dan saldo dana terbaru. Berbeda dengan PSAK 108 yang disahkan di tahun 2009, PSAK 108 revisi 2016 memberikan definisi asuransi jangka pendek dan panjang. Klarifikasi tersebut mengacu ke PSAK 28 yaitu akuntansi kontrak asuransi kerugian dan PSAK 36 akuntansi kontrak asuransi jiwa. Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberikan proteksi untuk periode sampai dengan 12 bulan atau memberi proteksi untuk periode lebih dari 12 bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis. Akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah selain akad asuransi syariah jangka pendek. Dalam hal pengakuan awal, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana terbaru dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana terbaru sesuai periode akad asuransi. Yang B, untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana terbaru pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Selanjutnya, PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak sedekah. Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangan adalah PSAK nomor 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia IAI pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama, kurang lebih 4 tahun dari waktu penyusunannya. Dimulai dengan disusunnya ekspor draft yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK nomor 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dan penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Yang pembentukan dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak, bukan untuk entitas syariah yang menerima atau menyalurkan ZIS, tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK nomor 109.
PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu yang pertama Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Yang kedua Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram. Yang ketiga Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang keempat Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Yang terakhir ada PSAK 110 Akuntansi Suku. PSAK 110 Akuntansi Suku tentang pernyataan standar akuntansi keuangan. Sejarah. Pernyataan standar akuntansi keuangan 110 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 26 Oktober tahun 2011. Setelah pertama kali disahkan di tahun 2011, PSAK 110 direvisi pada 24 Februari 2015, terutama terkait klasifikasi investasi sukuk yang mengacu pada revisi atas International Financial Reporting Standard 9 Financial Instrument. Ikhtisar ringkasan. PSAK 110 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisah atau tidak terbagi. Yang pertama ada aset terwujud tertentu. Yang kedua, manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang ketiga ada jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang keempat aset proyek tertentu. Yang kelima kegiatan investasi yang telah ditentukan. Berbeda dengan PSAK 110 yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2011, PSAK 110 revisi 2015 memberikan perubahan terkait klasifikasi suku pada laporan keuangan investor. Investasi suku kini diklasifikasikan berdasarkan model usaha dan arus kontraktual. Pada sisi investor, investasi sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kontraktual. Yang B, persyaratan konstruktumen tanggal tertentu pembayaran pokok dan atau hasilnya. Sekian dari hasil video kami dari kelompok piutang. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.